Di sebuah perangkat handphone, selalu ada beberapa IC yang sangat berperan penting. Di antaranya adalah IC power, CPU, dan MMC. Ketiga IC ini akan bekerja dengan dukungan dari IC charger sebagai regulator. Sebenarnya materi ini sudah pernah kita bahas, namun sekarang kita perjelas lagi. Seperti yang sudah kita bahas, IC power akan bekerja pada arus tegangan sekitar 0 sampai 20 mAh, sedangkan CPU dari 20 sampai 40 mAh. Dan untuk MMC sendiri, IC-nya akan bekerja pada arus tegangan sebesar 40 sampai 80 mA. Nah, pertanyaannya, jika kerusakan 0,1 ampere, apakah itu kerusakan IC CPU atau MMC? Karena ada beberapa teman-teman yang bertanya, loh Mas Abi di video yang satu 0,1 ampere Mas Abi eksekusi CPU-nya, yang satu Mas Abi katakan IC MMC-nya. Jadi pertanyaannya yang sebenarnya apa? Jika 0,1 itu yang rusak IC MMC-nya atau CPU-nya? Itulah tema yang akan kita bahas pada video kali ini. Kenapa seperti demikian? Ada video yang saya eksekusi MMC, ada video yang saya eksekusi CPU. Sebelum kita lanjut, kita pahami terlebih dahulu bagaimana cara kerja dari ketiga komponen penting ini. Yang pertama dari konektor baterai, tegangan feedback akan masuk ke IC charger. Ya. Jika kita menggunakan CPU Qualcomm, IC charger ini akan mengeluarkan tegangan sebesar 1,8 volt. Untuk ke IC powernya, agar supaya IC power ini bekerja dengan normal. Jika kita menggunakan MTK atau MediaTek, feedback ini akan langsung masuk dari IC charger. Jika nilai feedback ini 4,7 volt, maka akan keluar pun 4,7 volt langsung ke IC power tanpa ada perubahan sama sekali. Itu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus kepada CPU dan MMC. IC CPU akan bekerja dengan normal jika syarat-syarat kerjanya terpenuhi. Apa saja syarat-syarat kerjanya? Yang pertama adalah tegangan kerja, lalu yang kedua adalah tegangan perintah, yang ketiga sistem clock, dan yang keempat adalah syarat kontrol atau SPMI. Keempat syarat ini harus terpenuhi. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, IC CPU tidak akan bisa bekerja. Otomatis handphonenya mati. Ya. Kita masih sampai di IC CPU. Apa hubungannya IC CPU ini hingga 0,1 ampere rusak, IC CPU juga yang dieksekusi? Apa hubungannya jika 0,1 ampere IC MMC juga dieksekusi? Kita masih sampai di materi ini, 4 syarat. Setelah 4 syarat ini terpenuhi, ya, IC CPU pun akan bekerja. Begitupun dengan IC MMC. IC MMC ini akan bekerja jika ada tegangan dari IC power. Ya. Tegangan kerja dari IC power yang dihasilkan dari VPH PWR ini. Jadi jika teman-teman mendapatkan sebuah handphone mati total, teman-teman harus mengukur tegangannya, VPH PWR-nya ada tidak? Tegangan kerjanya dari output, tegangan kerja dari output IC power ada tidak? Jadi harus ada. Setelah tegangannya masuk baru kita lihat, cek lagi perintahnya. Oke, sekarang CPU bekerja dengan baik. Sedangkan seperti kita bahas tadi, IC power bekerja pada 0 sampai 20 mA dan CPU 20 sampai 40 mA. Apa hubungannya dengan 0,1? Setelah CPU ini bekerja dan IC MMC mendapatkan tegangan kerja dari IC power,
IC CPU akan memberikan isyarat kerja kepada MMC. Bro, handphone ini akan dihidupkan. Data akan saya ambil dan saya olah. Kamu siap tidak? Jika MMC-nya siap, maka akan ada timbal balik. Data dari MMC ini akan dikirim lagi ke CPU. Karena fungsi dari MMC ini adalah menyimpan data sementara atau data permanen. Dari email handphone ada di sini, software handphone ada di sini, data sementara ada di sini. Jadi semuanya terkumpul pada MMC. Di saat dibutuhkan oleh CPU, dia akan mengambil. Ya. Setelah CPU bekerja dari 20 sampai 40 mAh, dia menunggu kinerja MMC ini. Apakah dia menyambut tidak? Setelah dikasih syarat kerja, saya akan mengambil data. Jika dia menerima, akan naik sampai dengan 40 sampai 80 mAh. Jadi akan terjadi kinerja sebuah handphone. Ya. Setelah data di IC MMC diambil oleh CPU, apa yang terjadi dengan IC CPU? IC CPU akan mengeluarkan fungsi tegangan untuk beberapa perangkat. Salah satunya saat kita menekan tombol power adalah motor atau getar. Biasanya kan teman-teman menghidupkan sebuah handphone. Setelah dihidupkan, ada beberapa handphone yang pada saat kita tekan tombol on off, dia akan bergetar terlebih dahulu. Ya, namun ada juga beberapa handphone yang tidak bergetar karena bisa diatur datanya dari pengaturan. Pengaturan itu dari mana ya? Dari data MMC ini. Motor ini bergerak setelah data diambil dari MMC. Ini pun akan diolah lagi oleh CPU hingga motor ini bergetar. Tandanya handphone akan hidup. Setelah motor getar ini hidup, akan ada tindakan selanjutnya dari CPU, yaitu menghidupkan LCD. Dia akan memberikan isyarat kerja kepada LCD, terutama untuk backlight, akan hidup. Jadi setelah motor getar ini hidup, LCD akan mulai hidup. Dan selanjutnya akan diikuti oleh komponen-komponen yang lain. Karena data di sini sudah diambil oleh CPU dan diolah kembali. Nah, bagaimana jika MMC ini tidak bekerja? Apa yang akan terjadi? Handphone akan mati suri. Ya, walaupun CPU-nya normal, tapi MMC-nya tidak bekerja, handphone tidak akan hidup. Karena datanya mau dibaca dari mana? Karena data handphonenya mau diambil dari mana? Otomatis handphonenya saat dihidupkan, CPU bekerja dari 20 sampai 40, dia dapat ini tidak bekerja. Dia akan balik lagi tegangannya ke IC power. Ngapain aku kerja? Tidak ada yang saya bisa kerja. Karena MMC ini tidak bekerja. Tidak menyambut isyarat dari CPU. Maka dari 20 sampai 40 mAh tadi akan kembali turun. Biasanya kan ada jarum yang kita hidupkan, naik lalu tuh gantung 0,1. Ya. Karena data di sini tidak terbaca. Itu bisa jadi MMC-nya yang bermasalah. Ya. Sebenarnya penyakit dari 0,1 ampere adalah gejala kerusakan MMC. Namun kedua IC ini sangat ketergantungan. Jika IC MMC-nya bagus, IC CPU-nya bagus, tapi ada salah satu pin yang putus di antara IC CPU ini sehingga isyarat kerja tidak masuk ke MMC, apa yang harus kita lakukan? Otomatis kita harus memanasi atau merehot IC CPU ini. Ya. Makanya
Sebelum mengeksekusi sebuah handphone, kita harus ukur terlebih dahulu. Saya sengaja menggunakan skema yang sederhana seperti ini, biar gampang dipahami. Kenapa harus dieksekusi IC CPU, sedangkan MMC-nya yang tidak bekerja? Kita eksekusi IC CPU karena dari hasil pengukuran kita. Oh, tegangan CPU masuk. Oh, tegangan MMC masuk. Sekian. Tegangan kerjanya ada. Ya. Kita ukur. Keempat syarat untuk kerja CPU normal. Kita ukur output dari isyarat untuk data ke MMC ada tidak, tersambung tidak. Karena kalau di skema ini akan menunjukkan pin sekian masuk ke pin sekian melalui komponen-komponen ini. Sehingga ada timbal baliknya. Padahal sudah tentu-tentu IC-nya, padahal sudah tentu-tentu kerusakannya adalah 0,1. Kenapa MMC? Kenapa CPU yang dikerja? Karena dari hasil pengukuran tadi. Ternyata salah satu pin dari CPU tidak tersambung ke pin data untuk MMC. Tidak mungkin di sini putus, di CPU-nya putus, kita rehot MMC-nya. Malah tambah parah. Memang gejalanya MMC tidak terbaca. Ya. Tapi karena penyebabnya ada pin putus di sini, biasanya disebabkan karena handphone jatuh atau kena air, ya otomatis kita rehot ini IC CPU-nya. Itu jika ada jalur yang putus atau tidak bekerja. Kita ukur dari sini. Jika tegangan isyarat di sini keluar, kita ukur keluar sampai di sini. Berarti di sini tegangan tidak berarti di sini jalur tidak ada yang rusak. Ya sikat aja CPU-nya. 100% CPU-mu yang bermasalah. Tapi saya sarankan sama teman-teman, sebelum mengeksekusi 0,1 ampere, tidak semua 0,1 ampere adalah kerusakan hardware. Kerusakan software juga menyebabkan 0,1 ampere. Mengapa saya katakan demikian? CPU-nya bagus, jalurnya bagus, MMC-nya bagus, tapi datanya kosong, rusak, apa yang mau dibaca? Tidak ada data yang mau dibaca. Otomatis dia akan bergetar, mati, langsung gantung. Ini biasa terjadi pada handphone Oppo. Ya. Handphone Oppo sering sekali terjadi seperti itu. Jika kita kesalahan ngeflash atau apa, seringkali CPU-nya ngancing. Karena apa? Data di sini sudah korup. CPU tidak bisa membaca. Sama saja akan menghasilkan 0,1 dan bahkan lebih. 0,1 ampere dan bahkan lebih. Jadi sebelum mengeksekusi sebuah handphone, kita harus mengkonekkan handphone tersebut ke komputer terlebih dahulu. Oke, handphonenya masih terbaca. Jika handphonenya tidak terbaca ke komputer, berarti mati total. Kita ukur terlebih dahulu VBAT-nya, lalu tegangan keluar dari IC charger, yaitu VPH PWR yang masuk ke IC power. Ini akan kita urut jika handphonenya sudah mati total. Biasanya juga user-user kita akan menjelaskan, oh handphone saya rusaknya karena jatuh di air atau karena benturan. Kita sudah bisa pastikan, oh berarti jalurnya bagus. Kemungkinan besar 75% kerusakannya adalah retak. Retak tadi harus kita ukur juga. Output CPU-nya normal tidak. Jangan kita sudah rehot MMC, padahal output CPU-nya yang bermasalah. Kalau kita mengerti tentang skema, mengerjakan sebuah handphone sesusah apapun itu, selagi masih ada spare part-nya dijual, itu akan mudah. Jadi untuk teman-teman yang bertanya, lo kok di sana MMC-nya kenapa di video yang satu MMC-nya yang dieksekusi, terus di video ini 0,1 ampere juga CPU-nya yang dieksekusi? Itu dari hasil pengukuran. Ya. Dan cara kerja CPU ini akan kita bahas ke video berikutnya.
kita akan kupas cara kerja CPU ini karena ada beberapa CPU SoC ya. Ada beberapa SoC yang beredar di pasaran, diantaranya adalah Qualcomm, MediaTek, Spectrum, dan lain-lain. Jadi demikian tutorial singkat kita kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa komen di bawah, like, subscribe, bagikan ke teman-teman yang membutuhkan, karena jika kursus itu membutuhkan modal. Ya, mudah-mudahan kita dapat pahala. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.